Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel, yang mengisahkan tentang Daniel dan 3 orang temannya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka diperhadapkan dalam berbagai ujian pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Tetapi mereka selalu dapat keluar sebagai pemenang, bahkan dapat menjadi saksi bagi raja-raja tersebut dan rakyatnya. Apa saja hal-hal yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel dan kawan-kawannya? Pertama, iman yang teguh kepada Allah, setia dan percaya penuh akan kedaulatan Allah. Mereka memiliki iman yang walaupun, jadi bukan iman yang kalau. Walaupun Allah tidak melepaskan mereka, mereka tetap percaya bahwa rancangan Allah adalah yang terbaik bagi mereka. Dalam Daniel 3 ayat 17-18, ketika mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih, akan menuruti perintah Raja Nebukadnezar untuk memuja dewa Raja Nebukadnezar dan menyembah patung emas yang didirikannya, atau dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala. Mereka berani berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau memuja ilah lain, yaitu dewa dan patung emas Raja Nebukadnezar, walaupun diancam akan dicampakkan di perapian yang menyala-nyala. Karena itu Raja Nebukadnezar minta agar perapian dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Saking panasnya api tersebut, sehingga orang-orang yang mengangkat mereka terbakar mati. Akhirnya, mereka bertiga jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam keadaan terikat. Tetapi anehnya, Raja Nebukadnezar melihat bahwa di tengah-tengah api ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas, tidak terluka sama sekali. Bahkan ketika dikeluarkan, rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Yang kedua, taat kepada perintah-perintah Allah dan hidup kudus. Dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel dan kawan-kawannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum raja. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Jadi ketika Daniel memilih untuk setia dan taat kepada Allah, maka Allah memberikan mereka bonus-bonus tambahan, seperti Allah mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana dalam Daniel 1 ayat 9, sehingga dia mau mengabulkan permintaan Daniel untuk tidak makan santapan raja dan minum anggur raja. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Di dalam Daniel 1 ayat 17, Allah memberikan Daniel pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kemudian dalam Daniel 1 ayat 20 dikatakan bahwa dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Hal ketiga yang kita pelajari dari Daniel dan kawan-kawannya, mereka memprioritaskan Allah. Seperti kita ketahui, karena kelebihan-kelebihan Daniel dan kawan-kawannya, maka raja memberikan kekuasaan lebih kepada mereka, dan mereka menjadi orang kepercayaan raja. Tentunya orang yang berada pada posisi tersebut akan memiliki banyak tugas dan sibuk sekali.
Tetapi dikatakan dalam Daniel 6 ayat 11 bahwa Daniel memiliki kebiasaan untuk berlutut, berdoa, serta memuji Allah 3 kali dalam sehari. Jadi walau sesibuk apapun, Daniel tetap memprioritaskan Tuhan. Yang keempat, mereka memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Mereka tahu hanya Allah yang bisa menolong. Maka mereka melibatkan Allah dalam segala situasi. Dalam Daniel 2 ayat 18 dinyatakan bahwa mereka memohon kasih sayang Allah agar dapat menyingkapkan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mengandalkan kepintaran sendiri. Kemudian yang kelima, Allah melepaskan mereka dari rancangan orang-orang jahat. Dalam Daniel 6 ayat 5, para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Mereka mengatakan bahwa tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Akhirnya mereka menjebak Daniel dengan memakai surat perintah Raja Darius yang melarang rakyatnya untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja. Bagi yang melanggar akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel mendengar tentang surat perintah ini, Daniel tidak memperdulikannya dan tetap berdoa serta memuji Allah 3 kali seperti biasa. Walaupun Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi Allah tetap membela Daniel. Allah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa tersebut, sehingga Daniel tetap aman, karena di hadapan Allah Daniel didapatinya bersih. Yang keenam, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan tentang kuasa dan kasih-Nya. Akibat keteguhan iman Daniel dan kawan-kawan, maka Allah memakai peristiwa-peristiwa itu untuk menjadi alat kesaksian bagi semua orang tentang kekuasaan Allah. Raja Nebukadnezar dan Raja Darius memerintahkan kepada banyak orang dan rakyatnya agar takut dan gentar kepada Allah dari Daniel dan kawan-kawannya. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Pada saat-saat sekarang, tantangan yang kita hadapi mungkin tidak sama dengan yang dihadapi Daniel dan kawan-kawan. Lalu, bagaimana kita dapat menghadapi masalah-masalah ekonomi, kesehatan, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan masalah-masalah lain tidak ada habis-habisnya? Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah sekarang. Saya percaya bahwa Allah akan sanggup membawa kita kepada kemenangan apabila kita juga dapat mencontoh hal-hal yang diajarkan oleh Daniel dan kawan-kawannya. Mari kita belajar untuk mengimplementasikan teladan tersebut. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sehingga apa yang kita buat akan selalu berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Amin.